siapkan hati kita dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan senantiasa menemukan hati hamba dalam kehidupan kita. Biar kita senantiasa melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun waktu. Senantiasa kita beri yang terbaik bagi Dia lewat hati kita yang mengasihi. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia menjadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi Bapak Iman, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku tak dapat lupakan Jesus, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia. Katakan, jadikanku berharga, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat lupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau
biar kau temukan di dalamku selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami sudah memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan siap untuk memberkati kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih kepada hambanya ya Pak Kurniawan yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu saya bisa melayani pada sore hari ini ya. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita pulang semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa sore hari ini ada pesan Tuhan yang khusus buat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu mari kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan kita pulang diberkati firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saya akan bicara tentang hati. Ya, kenapa? Sebab hati itu sangat penting. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dulu saya berpikir bahwa pusat kehebatan kekuatan manusia itu ada di ototnya. Kalau ototnya besar, gagah perkasa, kayak Hercules, kayak Aderai, saya pikir itu orang hebat. Makanya dulu Bapak Ibu saya berusaha untuk memperbesar otot saya. Kalau otot saya besar, saya pikir saya orang hebat. Ternyata enggak, saudaraku. Nah, kemudian Bapak Ibu berjalannya waktu, orang tidak lagi beranggapan bahwa otot itu adalah pusat kehebatan kekuatan manusia. Lalu kemudian orang mulai berpikir bahwa, termasuk saya, kepala itu adalah pusat kehebatan kekuatan manusia. Kenapa? Karena di dalam kepala kita ini ada yang namanya otak. Saya dulu berpikir bahwa otak itu adalah pusat kehebatan kekuatan manusia. Ternyata enggak, saudara. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu seringkali kita ngomong begini, kalau mukul anak pantatnya boleh, kakinya boleh, tapi kepala nggak boleh, betul kan? Nah, saudaraku, kalau kita naik motor yang dijaga pakai helm apa? Kepala kita, betul nggak? Tetapi pada siang hari ini saudaraku, kita membaca dan menemukan sesuatu yang sangat berbeda dalam Alkitab. Dan lewat firman Tuhan yang baru kita baca, dan ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan saudara dan saya, itu bukan pada otot kita, itu bukan pada otak kita. Tapi Alkitab berkata dengan jelas bahwa pusat dari kehidupan manusia itu ada di hatinya. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan yang lain kata begini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu itu menentukan jalan hidupmu. Jadi jelas Alkitab menegaskan bahwa hati itulah sumber segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Hati itu yang menentukan jalan hidup kita. Nah, sore hari ini Bapak Ibu, saya akan sampaikan 3 hal penting. Ya, yang pertama kita akan lihat kenapa hati kita perlu dijaga. Ya, lalu bagian yang kedua, apa bahayanya, apa resikonya kalau kita nggak jaga hati. Lalu bagian yang ketiga kita akan lihat bagaimana caranya jaga hati. Amin. Nah, kita lihat bagian yang pertama. Ya, kenapa hati kita perlu dijaga?
Yang pertama, kenapa hati kita perlu dijaga? Hati kita perlu dijaga supaya kita menjadi manusia yang baik. Yang setuju katakan amin. Saya percaya siapapun kita di tempat ini, kita semua pingin menjadi manusia yang baik. Yang setuju katakan amin. Nggak ada orang pingin bercita-cita jadi orang jahat. Nggak ada. Coba kita lihat Markus pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Ya, perhatikan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, nah, saudaraku, saya mau katakan, ya, ini sangat penting. Kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Dengan jelas di sini Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu itu sumbernya berasal dari dalam. Segala sesuatu itu sumbernya berasal dari hati. Yang setuju katakan amin. Coba kita lihat, saya nggak bahas semua. Saudara perhatikan di situ ayat yang ke-22 ada kata iri hati. Iri hati. Ternyata ada banyak orang di dalam gereja, bahkan pelayanan, masih suka iri hati. Iri hati. Ya. Lihat tetangganya punya mobil baru. Mulai ngomong, alah, jangan-jangan itu juga mobil pinjaman. Alah, jangan-jangan itu juga mobil kreditan. Alah, jangan-jangan juga itu mobil inventaris. Nggak ada urusan. Mau pinjaman kek, mau inventaris kek, mau dikasih orang kek, nggak ada urusan. Iri? Iri hati. Saya percaya di tempat ini nggak ada. Nggak ada yang hati. Ibu-ibu, temennya punya tas bermerek. Mulai ngomong, alah, jangan-jangan juga belinya di Mangga 2. Alah, juga jangan-jangan dikasih orang, nggak ada urusan. Mau belinya di Mangga 2, di Tanah Abang, dikasih orang, nggak ada urusan. Iri? Iri hati. Saya percaya di tempat nggak ada di sini. Banyak. Kalau cuma iri hati, bagaimana kalau timbul pikiran jahat? Bagaimana caranya HP-nya Pak Kurniawan jadi milik saya? Nah, itu bahaya. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu saya dipercayakan untuk menerjemahkan satu hamba Tuhan dari Singapura. Khotbah dalam bahasa Inggris diterjemahkan. Melayani di satu ibadah doa malam di Jakarta, gereja besar. Duduk di lantai. Hamba Tuhan ini dia taruh HP-nya di samping, memuji menyembah Tuhan 2 jam. Begitu ambil, HP-nya hilang. Saudaraku, ternyata maling bukan cuma di luar. Di dalam gereja pun banyak maling. Kenapa? Karena hatinya nggak beres. Karena iri, mungkin iri hati, mungkin dilihat, oh tuh HP-nya bagus. Ya, timbul pikiran jahat. Betul? Makanya Alkitab katakan pikiran jahat itu juga dari hati. Alkitab katakan bisa timbul perzinahan. Kenapa orang mau berzina? Kenapa orang mau selingkuh? Timbul kelicikan, pencurian. Itu semua berasal dari hati. Halo? Berasal dari hatinya nggak beres. Betul? Betul nggak? Makanya yang pertama saya mau katakan, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Hati kita perlu dijaga, Bapak Ibu. Hati kita perlu dipelihara. Kenapa? Sebab kalau hati kita nggak dipelihara, hati kita nggak dijaga, dipastikan yang keluar pasti yang jelek. Dipastikan yang keluar pasti yang buruk. Dipastikan yang keluar pasti yang tidak baik. Tapi kalau kita jaga hati di hadapan Tuhan, saya percaya yang keluar pasti yang baik. Maka kita berpotensi menjadi manusia yang baik. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa supaya kita semua di tempat ini, kita semua jaga hati. Karena kita semua ingin jadi manusia yang baik. Mungkin saudara berkata begini, Pak, saya ingin berubah. Saya nggak mau jadi orang jahat lagi, Pak.
Saya mau berubah Pak. Gimana caranya? Saya mau sungguh-sungguh Pak. Saya mau buang iri hati, dengki dan sebagainya. Saya mau katakan, tidak ada cara lain kecuali Anda dan saya, kita semua perlu jaga hati. Hati kita harus dijaga. Amin. Maka yang pertama, kalau kita sungguh-sungguh jaga hati di hadapan Tuhan, maka kita berpotensi menjadi manusia yang baik. Mau menjadi manusia yang baik? Saya berdoa supaya kita semua menjaga hati, supaya kita menjadi manusia yang baik. Lalu kita lihat berikutnya yang kedua. Kenapa kita perlu jaga hati? Kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang berhasil, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Yang pertama, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Yang kedua, kalau kita jaga hati, maka kita berpotensi menjadi orang yang berhasil, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Siapa di sini pingin hidupnya berhasil, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan? Yang setuju, angkat tangan. Amin. Puji Tuhan. Nah, coba kita lihat sebuah kisah di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7. Ini kisah ketika Daud itu dia diangkat, diurapi menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul. Ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7. Dikatakan begini. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang melihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jujur Bapak Ibu, seringkali kita menilai orang itu dari penampilan. Tapi Alkitab katakan, Tuhan itu tidak tertarik dengan penampilan. Tadi kan kita nyanyikan, tapi Tuhan tertarik dengan hati. Nah saudaraku, ini peristiwa ketika Daud itu diangkat, diurapi menjadi raja. Ceritanya begini, satu ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, lalu Tuhan bilang, Samuel, iya Tuhan, tolong kamu pergi ke rumah Isai. Ngapain Tuhan? Sebab salah satu anaknya, ya Isai punya anak 8, sebab salah satu anaknya telah kupilih. Kamu pergi ke sana, angkat dia, urapi dia jadi raja. Dan Samuel belum tahu. Lalu singkat cerita saudaraku, Samuel pergi ke rumahnya Isai. Sampai di rumahnya Isai, dia bilang, Isai, tolong coba keluarkan anakmu satu persatu. Kenapa? Sebab salah satu anakmu telah dipilih. Hari ini Tuhan akan angkat dia, urapi dia jadi raja. Lalu Isai, dia panggillah anak yang pertama, Eliab. Ya, Eliab. Ya, Eliab masuk. Eliab sini. Eliab tinggi besar, gagah perkasa, ganteng. Samuel bilang, wah cocok ini jadi raja. Tinggi besar, gagah perkasa, ganteng, cocok jadi raja. Eliab ganteng. Ya kurang lebih di zaman sekarang kegantengannya kurang lebih seperti saya gitu. Kurang lebih lebihnya saya, kurangnya saya. Lewat di depan Samuel. Samuel bilang cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan dia. Oh bukan dia. Lalu dipanggil anak yang kedua. Siapa? Siapa ya? Anak yang kedua, Abinadab. Abinadab sini. Abinadab keluar, tinggi besar, gagah perkasa, imut-imut. Ya kurang lebih lah, kayak saya begitu, kurang lebih. Tapi Tuhan bilang, bukan dia, oh bukan dia. Lalu dipanggil anak ketiga, saya 4, 5, 6, jadi ke-7. Lalu Samuel bilang begini, Isai, memang gak ada lagi anak kamu? Ada, tinggal satu. Di mana dia? Oh dia lagi jaga kambing domba. Panggil dia kemari. Ya, sebab kita tidak akan duduk makan kecuali dia dari sini. Isai sebagai orang tua bilang, oh janganlah Samuel. Loh, kenapa? Sebab kakak-kakaknya tinggi besar, gagah perkasa, ganteng-ganteng, imut-imut, ditolak jadi raja. Apalagi yang satu ini, yang rada-rada gitu kurang lebih. Ya, panggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan kecuali anakmu ada di sini. Nah saudaraku, Isai dengan berat hati dia panggil. Siapa namanya? Daud. Ketika Daud lewat di depan Samuel, Tuhan bilang, Daud, dia orangnya. Urapi dia, angkat dia jadi raja. Amin. Nah saudaraku, kenapa Daud dia dipilih, diangkat menjadi raja? Bukan karena penampilannya, tapi dengan baik. Daud dipilih, diberkati, diangkat menjadi raja hanya karena satu hal. Coba lihat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul
setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kenapa Daud? Dia dipilih, diangkat, diurapi menjadi raja. Karena Daud seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Makanya saya mau katakan dengan baik, kalau saudara ingin menjadi manusia yang berhasil, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, kuncinya adalah mari kita semua jaga hati. Yang setuju katakan amin. Amin. Dengar baik Bapak Ibu. Keberhasilan, kesuksesan dan kegagalan saudara itu bukan cuma ditentukan oleh karena kita punya titel S1, S2, S3, S6, S7. Bukan. Tapi kesuksesan, kegagalan itu juga ditentukan oleh hatimu. Amin. Itu sebabnya kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau dipakai Tuhan, kuncinya kita semua, kita harus jaga hati. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya kita harus jaga hati. Setiap hari mari kita datang kepada Tuhan, kita berlutut di kaki Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku mau jaga hati Tuhan, supaya hatiku berkenan Tuhan, supaya aku menjadi orang baik, supaya aku sungguh-sungguh Tuhan menjaga hidupku Tuhan. Saudara, aku dengar baik. Kalau mungkin ada di antara saudara mungkin berkata begini, Pak, kok kayaknya saya merasa hidup saya belum diberkati Tuhan. Saudara, saya mau katakan, itu bukan karena saudara nggak pintar. Itu bukan karena saudara mungkin, bukan karena nggak punya titel, bukan. Tapi dengar baik, mungkin ada sesuatu di dalam hatimu yang belum kau bereskan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita semua perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang berhasil, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya nggak lama-lama. Kenapa kita perlu jaga hati? Yang ketiga, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang sehat. Siapa di sini ingin hidupnya sehat? Puji Tuhan. Ya, olahraga penting, makan teratur penting, tidur teratur penting. Jaga hati juga penting. Saudara, saya kasih tahu gini. Hanya orang-orang yang jaga hatilah yang bisa bikin orang itu sehat. Ada ayatnya? Ada. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kan ada lagunya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, dengar baik. Kalau saudara punya hati senang, hati gembira, saudara suka tertawa. Ya, saya kasih tahu. Setiap kali saudara tertawa, itu penyakit lari dari hidup kita. Amin. Amin. Sebab Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi persoalannya saudaraku, hati yang gembira itu nggak gampang. Apa gampang punya hati yang gembira? Enggak. Kenapa? Sebab dalam hidup ini ada banyak yang namanya pencuri-pencuri kebahagiaan. Apa itu? Keadaan. Keadaan bisa bikin kita apa? Stres, kesel. Apalagi pekerjaan. Pekerjaan bisa bikin kita stres juga. Lalu apa? Orang-orang yang ada di sekitarmu, menantumu, anakmu, besanmu, iparmu, kadang-kadang bikin kesal, saudara. Betul? Kok pada senyum-senyum? Hah? Kalau udah kesel, maka kita kehilangan sukacita. Tapi jangan izinkan kesedihan, ya, kekecewaan, marah mengambil sukacitamu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku, kenapa orang itu bisa bersukacita? Kenapa saudara bisa bersukacita? Karena saudara mengambil keputusan untuk bersukacita, bukan karena duitnya banyak. Saya punya teman, saudara. Bos, tinggal di nggak jauh sih dari sini, Jakarta Barat juga, ya, bos gede, saudara, ya, duitnya banyak. Karena dia lebih tua, dia suka panggil saya Paulus, ya, di Taman Ratu, punya pabrik, ya, rumahnya besar, punya mobil berderet, rumahnya kolam renang, ya. Satu ketika saya ke rumahnya, saudara, dia bilang begini, Paulus,
Kok tiap kali saya ketemu kamu, saya lihat kamu kok kayaknya kamu bersuka cita, kamu bahagia. Loh, saya bilang, loh bapak kan banyak duit, orang kaya. Iya, saya nggak bisa bersuka cita. Loh kenapa? Dia takut, takut pabriknya kebakaran, takut pabriknya itu nanti dicuri, dirampok, takut rumahnya kemasukan mal. Duitnya banyak, saudaraku, tapi nggak bisa bersuka cita. Ya, tapi nggak punya duit juga banyak orang nggak bisa bersuka cita. Jadi banyak duit nggak bisa bersuka cita, nggak punya duit juga nggak bersuka cita. Ya, halo. Nah, saudaraku, saya pernah membaca sebuah buku. Ya, dikatakan begini, menurut sebuah buku kesehatan, kalau kita suka tersenyum, kita suka tertawa, katanya gitu ya. Setiap kali kita tersenyum, setiap kali kita tertawa, dikatakan maka kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia itu memproduksi enzim. Jadi pada waktu saudara tertawa, hahaha gitu ya. Jadi setiap kali tertawa, maka kelenjar-kelenjar yang di dalam tubuh manusia memproduksi enzim. Enzim inilah yang mematikan kuman dan virus. Jadi pada waktu saudara tertawa, mati tuh virus saudara. Ya, tapi jangan tertawa sendiri di jalan saudara, repot. Ya, mari kita tertawa, mari kita bersuka cita. Amin, amin. Benar. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya Bapak Ibu tolong jangan simpan kebencian, jangan simpan kepahitan. Amin. Buang itu semua. Nah, saudaraku, ada satu kesaksian Bapak Ibu. Ya, ini penting. Ada seorang ibu, dia divonis dokter mengalami kanker rahim stadium 4. Rumah sakit angkat tangan, dokter angkat tangan. Ya. Jadi orang dari pihak rumah sakit, dokter bilang sama keluarganya, bawa pulang ibu ini. Karena sisa hidupnya tinggal 3 bulan, 4 bulan. Ya, bawa pulang. Rumah sakit angkat tangan, dokter angkat tangan. Lalu dokter bilang, pesen sama keluarganya, senengin ibu ini. Mau makan apa? Kasih. Jadi sisa hidupnya tinggal 3 bulan, 4 bulan. Puji Tuhan, ibu ini orang Kristen. Jadi setiap kali ada ibadah KKR kesembuhan, ibu ini diundang. Ya, diundang. Didoakan, nggak sembuh-sembuh. Nah, satu ketika ada ibadah KKR di Jakarta. Ya, dilayani oleh satu hamba Tuhan dari Amerika, diterjemahkan. Nah, ibu ini diundang di dalam ibadah KKR yang cukup besar. Nah, di penghujung khotbah, si bule ini, pendeta ini, dia ngomong begini. Siapa di antara saudara yang hadir malam ini yang sakit, angkat tangan. Semua yang hadir, yang sakit angkat tangan, termasuk ibu tadi. Lalu pendeta bilang begini, yang angkat tangan, maju ke depan. Semua maju, saudara. Satu persatu maju, berbaris. Kebetulan ibu itu di pojok, didoakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalami lawatan Tuhan. Mujizat terjadi. Pada waktu si pendeta bule ini, dia mau tumpang tangan sama si ibu tadi. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Roh Kudus ingatkan bahwa ada sesuatu di dalam hidup ibu ini belum dibereskan. Minta ibu ini bereskan, dan malam ini aku Tuhan akan sembuhkan ibu ini. Lalu pendeta ini ngomong sama si ibu tadi, ya, dalam bahasa Inggris terjemahkan. Bu, ibu mau disembuhkan nggak? Mau. Tapi syaratnya, Bu, ada sesuatu di dalam hidup ibu yang belum ibu bereskan. Bereskan malam ini dan Tuhan akan sembuhkan. Lalu tiba-tiba ibu itu bilang, Pak Pendeta, saya tahu sisa hidup saya tinggal 3 bulan, 4 bulan, Pak Pendeta. Semua saya sudah bereskan, Pak Pendeta. Pendeta bingung, doa lagi. Nah, Roh Kudus ingatkan lebih spesifik. Ada sesuatu di dalam hati ibu itu yang belum dibereskan. Minta ibu itu bereskan, dan malam ini aku Tuhan sembuhkan ibu. Lalu pendeta itu samperin, dia bilang, Bu, ibu mau disembuhkan nggak? Mau. Bu, ada sesuatu di dalam hati ibu yang belum ibu bereskan. Bereskan malam ini dan Tuhan sembuhkan ibu. Tiba-tiba ibu itu nangis. Pak Pendeta, saya tahu sisa hidup saya tinggal 3 bulan, 4 bulan, Pak Pendeta. Semua saya sudah bereskan. Cuman satu, Pak Pendeta. Apa itu? Suami saya, Pak Pendeta. Oh, dia bilang suami. Kenapa? Itu suami saya binatang, Pak Pendeta. Suaminya binatang. Binatang kaki 2. Kenapa? Dia bilang begini, Pak Pendeta, waktu saya hamil tua, Pak Pendeta, itu suami saya tega-teganya kabur sama kuntilanak, katanya.
kuntilanak kabur sama wanita lain. Kalau dia ada di sini, saya cincang-cincang dia. Cincang-cincang. Ya. Hatiku hancur Pak Pendeta, hatiku hancur, berkeping-keping. Berkeping-keping. Kayak lagu dangdut aja. Sakitnya itu di sini Pak Pendeta. Di mana? Kayak kalau waktu itu ada penyanyi dangdut cita-cita tadinya, sakitnya itu di sini, di sini, di sini, di sini. Saya benci Pak Pendeta sama suami saya. Oh, pendeta dapat hikmat. Dia menyimpan kebencian, 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 dan dia mengalami kanker. Lalu pendeta bilang, ibu mau disembuhkan enggak? Mau. Ibu mau mengampuni enggak suami ibu? Pak Pendeta, saya mau mengampuni tapi saya nggak bisa. Betul ibu nggak bisa. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Saudaraku, ketika dia melepaskan pengampunan, dia berdoa dalam nama Yesus, saya minta kekuatan Roh Kudus, saya melepaskan pengampunan. Saudara tahu, ketika dia melepaskan pengampunan, malam itu mujizat terjadi dan ibu dia disembuhkan. Saudara, saya kasih tahu, jangan simpan kebencian. Bereskan hari ini. Pastikan sebelum kau keluar dari tempat ini, bereskan. Yang setuju katakan amin. Jangan simpan kebencian. Amin. Jangan mengotot ini saya. Amin. Kalau saudara simpan kebencian, kepahitan, saudara nggak bereskan, itu jadi penyakit. Saudara mau sehat? Jaga hati. Amin. Amin. Ini bagian pertama. Kita masuk bagian yang kedua. Tadi yang pertama, kenapa kita perlu jaga hati? Kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang berhasil, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Yang ketiga, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang sehat. Sekarang bagian yang kedua. Apa resikonya? Apa bahayanya kalau saudara tidak jaga hati? Ada 3 poin. Ya. Nah, yang pertama, kalau saudara tidak jaga hati, dipastikan engkau pasti akan jadi orang jahat. Halo? Kenapa orang bisa berbuat jahat? Hatinya nggak beres. Kenapa orang mau selingkuh? Kenapa orang mau berbuat kejahatan? Kenapa orang mau korupsi? Hatinya nggak beres. Kenapa orang suka berbohong? Hatinya nggak beres. Saudaraku, kalau kita tidak jaga hati, maka kita berpotensi menjadi orang jahat. Saya berdoa supaya kita semua jaga hati dan kita menjadi orang baik. Yang setuju katakan amin. Kenapa, saudara? Kalau kita nggak jaga hati, maka kita berpotensi menjadi orang jahat. Kenapa? Memang hati manusia, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu kecenderungan hati manusia, pinginnya bikin kejahatan terus. Contohnya gimana? Saudara kan yang udah oma-oma, opa-opa punya apa namanya, punya anak atau punya cucu. Saudara lihat anak-anak kecil itu, misalnya usia 2 tahun, 3 tahun. Ketika dia ngambil permen misalnya, ambil 5. Kita tanya, nah ambil berapa? 2 oma, 2 kong. Kita nggak pernah ngajarin berbohong, betul nggak? Kenapa, saudara? Karena memang sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kecenderungan hati manusia maunya bikin kejahatan terus. Betul nggak? Diajarin berbuat baik, sering lupa. Tapi nggak diajarin berbohong, bisa berbohong. Makanya Bapak Ibu, orang tua di tempat ini, mari antisipasi, didik anak-anak saudara, cucu-cucu saudara sejak dini, ya, supaya ajar mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Jaga hati mereka, didik mereka, ya, bawa mereka ke sekolah minggu. Perlu ditanamkan kebenaran firman Tuhan sejak dini. Nanti kalau sudah mulai remaja, mulai kumisan, jenggotan, susah, saudara. Sejak dini. Amin. Amin. Catat ini. Dipastikan kalau saudara tidak jaga hati, maka kita berpotensi jadi orang jahat. Ya, saya percaya di tempat ini nggak ada, karena kita semua jaga hati. Amin. Yang kedua, apa bahayanya? Apa resikonya kalau kita nggak jaga hati? Kalau saudara tidak jaga hati, dipastikan engkau menjadi orang yang keras hati, susah ditegur, gampang tersinggung. Ya, kenapa orang gampang tersinggung? Ya hatinya nggak beres.
pendeta khotbah tentang dosa, kena. Lalu ngomong, wah itu pendeta ngomong sama Pak Ketua, Pak Kurniawan, kenapa? Itu pendeta yang pakai baju ungu, jangan diundang lagi Pak. Kenapa? Dia nyinggung dosa saya Pak. Saudaraku, kalau kita ditegur sore hari ini, kalau memang kita terus berbuat dosa, kita bertobat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Banyak orang Kristen ketika ditegur bukan bertobat, ngambek, marah, nggak ke gereja, nggak ke persekutuan. Kita harus jaga hati, saudara. Amin. Yang ketiga, apa bahayanya, apa risikonya kalau kita nggak jaga hati? Kalau saudara tidak jaga hati, pastikan engkau menjadi orang yang gampang sakit hati. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Kenapa kita bisa dikit-dikit tersinggung, sakit hati? Karena kita nggak jaga hati. Makanya kita katakan dari hati ini terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga hati, dipastikan kita akan menjadi orang yang gampang sakit hati. Dunia ini penuh dengan orang yang sakit hati. Sakit hati dengan mertua, sakit hati dengan suami, sakit hati dengan istri, sakit hati dengan teman, sakit hati dengan tetangga. Penuh dengan sakit hati karena hatinya nggak dijaga. Halo, saudara, saya kasih tahu begini. Orang yang hatinya sakit adalah orang yang punya kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Betul nggak? Kenapa? Sebab hatinya itu kan sakit. Betul? Sensitif, gampang tersinggung, hatinya terluka, perlu dibereskan. Makanya Bapak Ibu, tolong nih, kalau di gereja kami ya, kalau kita masih punya kebencian, kepahitan, sakit hati, jangan melayani di mimbar dulu. Saya teringat di dalam Injil Matius pasal 5 yang ke-23-24. Dikatakan ketika kau mempersembahkan sesuatu lalu kau teringat mungkin ada sesuatu yang belum kau bereskan, tinggalkan persembahanmu, pergi berdamai dulu. Amin Bapak Ibu. Saudaraku, di gereja saya yang lama dulu, itu pemain keyboard dengan pemimpin pujian musuhan. Bayangkan, pemain keyboard dengan WL musuhan. Bayangkan, kami nggak tahu. Jadi kalau ada lagu baru, dia tulis kasih ke singer, singer kasih ke WL, WL-nya nggak tahu, dia tulis kasih ke singer, kasih ke WL. Bayangkan. Hah? Saudaraku, kalau kita masih menyimpan kebencian, kepahitan, sakit hati, bereskan dulu. Jangan melayani. Amin. Amin. Ini penting. Jaga hati. Jangan simpan kebencian. Saya mau bersaksi sedikit, saudara. Agak memang ada kaitan, tapi agak keluar. Saudara, saya ingat ini tentang hati. Kita harus jangan menyimpan kebencian, jangan balas dendam. Jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 2000. Jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 2000. Itu mama saya punya toko kelontong. Itu mama saya dirampok dan dibunuh. Ya, pakai keris. Ya, itu hari Senin saya masih ngobrol dengan mama saya. Ya, mama saya saya telepon mama saya. Ya, sehat-sehat. Mama saya kecil, sehat. Nah, kami latar belakang dari gereja Kristen Kalang Kudus, Protestan, ya, di daerah. Lalu saya punya Acek adik papa, hari Sabtu nggak salah telepon saya. Paulus, dia panggil saya, kamu harus pulang. Loh, kenapa Cek? Mama sakit. Oh, saya bilang nggak mungkin. Mama nggak mungkin sakit. Hari Senin baru. Iya. Terus gimana? Kamu harus pulang. Itu mama saya udah di rumah duka. Itu berlumuran darah. Udah bau. Ya. Lalu harus hari ini. Iya. Lalu saya pesen tiket, saudaraku, karena tiket semua full, adanya Garuda, cukup mahal. Saya terbang ke Sumatera. Nah, sampai di Sumatera, saya telepon papa saya karena udah malam. Saya bilang, Pak, mama gimana? Tadinya papa nggak mau ngomong. Saya bilang, kenapa Pak?
Lalu papa saya bilang, mama sudah nggak ada. Saya nangis. Langsung saya ke rumah duka. Itu di rumah duka saya lihat mama saya sudah tergeletak. Karena ditusuk pakai keris itu tembus sampai paru-paru jantung. Mama saya itu bergeletak, keluar darah, udah bau. Harus dikubur. Lalu malamnya dari gembala dan jemaat datang, ya, ibadah penghiburan. Nah, yang membunuh sudah ditangkap. Orang tua yang membunuh hadir. Ya. Nah, lalu pendeta bilang setelah ibadah itu, pendeta bilang begini, gembala. Mungkin ada di antara keluarga atau sanak famili yang ingin mengucapkan sepatah dua kata. Lalu saya hadir tampil ke depan. Saya bilang begini, Bapak Ibu, puji Tuhan sudah hadir di dalam ibadah penghiburan mama saya. Terima kasih. Dan kebetulan adik saya bilang orang tuanya ada di belakang yang membunuh. Lalu saya bilang, ya, untuk orang tua yang membunuh mama saya yang sudah hadir, malam ini kami keluarga Go mengampuni orang yang membunuh mama saya, dan orang tuanya kami mengampuni. Kami tidak membalas, ya. Nah, setelah ibadah itu saudaraku semua pada nangis. Lalu acek saya di papa bilang begini, bodoh kamu Paulus, mama kamu sudah dibunuh, menghilangkan nyawa, kok kamu bisa-bisanya mengampuni, tuntut seberat-beratnya. Saya bilang begini, cek, kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu ajaran Yesus, nggak boleh. Ya, saya ingat saudaraku dalam Roma pasal 12 ayat 17, 19, 20. Tapi saya baca ayat yang ke-20 begini. Roma 12 ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 1 minggu kemudian setelah mama saya dikubur, orang tuanya datang ke rumah kami. Ya, datang ke rumah kami. Saya menyambut. Ya. Mereka nyambut, mereka bilang begini, pas di pintu, Dek, ampuni anak kami. Saya bilang begini, Om, Tante, sebelum Om minta ampun, kami sudah ampuni, ya, ya, udah, saya persilakan masuk. Alkitab bilang tadi, jika seterumu lapar beri makan, jika haus beri dia minum. Saya kasih makan, saya kasih minum, pulangnya saya kasih ongkos. Orang bilang, gila lu ya Paulus ya. Mama kamu sudah dibunuh, ya kan? Kok masih kamu bisa berbuat baik? Nah, itulah ajaran Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin Bapak Ibu. Kira-kira kalau saudara gimana? Memang gak gampang, tapi ini ajaran Yesus. Makanya jangan simpan kebencian, jangan simpan kebaikan. Sampai hari ini kami gak menyimpan kebencian. Kami tetap mendoakan dan melepaskan. Dan kami gak tahu sekarang gimana gak. Yang penting kami gak balas dendam. Amin Bapak Ibu. Ini ajaran Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya apa? Orang berbuat jahat, kita harus tetap berbuat baik. Amin Bapak Ibu. Makanya saya katakan, jangan simpan kebencian, jangan simpan kebaikan. Nah, yang terakhir, ya. Tapi saya mau kasih tahu begini, perhatikan. Kalau hatimu nggak beres, lihatlah, hidupmu pasti nggak beres. Kalau hatimu nggak beres, ekonomimu pasti nggak beres. Kalau hatimu nggak beres, keluargamu pasti nggak beres. Kalau hatimu nggak beres, pelayananmu pasti nggak beres. Karena kita katakan segala sesuatu sumbernya berasal dari hati. Jadi kalau misalnya uang nggak beres, lihat aja hatinya beres. Kenapa? Maaf ini, kawin cerai, hatinya nggak beres. Kenapa ekonominya murah-murah? Hatinya nggak beres. Kenapa pelayanannya nggak beres? Hatinya nggak beres. Karena Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah sekarang kita lihat bagian terakhir. Bagaimana caranya jaga hati? Ayub 22 ayat yang ke-22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Perhatikan, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Bagaimana caranya jaga hati? Hati kita harus diisi dengan firman. Amin. Saudara baca Alkitab nggak tiap hari? Saudara baca firman nggak? Amin. Pastikan setiap hari kita harus baca firman. Isi hatimu dengan firman. Supaya apa? Supaya sampah-sampah, supaya kotoran-kotoran, supaya hal yang najis tidak bisa masuk. Karena hati kita diisi dengan
dengan Tuhan, punya hubungan berdoa, punya baca Alkitab. Saudara baca Alkitab nggak setiap hari? Saudara, saya kasih tahu, pelayanan apapun tanpa doa, tanpa baca firman, itu nol. Sehebat apapun saudara, pelayanan tanpa baca firman, tanpa doa, itu nol. Pastikan setiap hari hati kita harus diisi dengan firman, firman, firman. Kadang-kadang lihat orang Kristen aneh, suruh baca firman, baru satu ayat, aduh Pak, kayaknya mata itu pedes Pak, baru satu ayat. Tapi kalau nonton sinetron, waduh, dari sore sampai malam itu bisa. Mata bisa melotot, sampai hafal aktornya, sampai tahu jalan cerita. Saudara, saya bukan anti dengan sinetron. Sinetron itu isinya apa sih? Kalau kita lihat perselingkuhan, balas dendam, betul nggak, sakit hati. Makanya nggak heran orang Kristen yang terus nonton sinetron penuh dengan sandiwara, hidupnya penuh dengan sandiwara. Di gereja haleluya, di luar gereja haleluya, halilintar. Isi hati kita dengan firman. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Setiap hari saya pastikan, setiap hari saya harus baca firman. Isi hati saya firman. Firman, firman. Amin. Saudara berjanji hari ini mau baca firman setiap hari? Yang mau berjanji angkat tangan. Amin. Iya dong, komitmen dong. Amin. Bukan buat saya, buat saudara. Jadi kita belajar hari ini, ya. Pertama, kenapa kita perlu jaga hati? Supaya kita menjadi manusia yang baik. Yang kedua, halo? Supaya kita menjadi orang yang berhasil, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Yang ketiga, supaya kita sehat. Kalau kita nggak jaga hati, dipastikan yang pertama kita jadi orang jahat. Yang kedua, kalau kita nggak jaga hati, dipastikan kita menjadi orang yang gampang sakit hati. Betul? Yang ketiga, kalau kita nggak jaga hati, kita menjadi orang yang caranya gimana jaga hati? Hati kita harus diisi dengan firman, 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 firman. Firman. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, boleh Pak ya? Tuhanku mau menyenangkan. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Ya, kita akan pujian ini. Tuhanku mau menyenangkanmu. Siapkan hati, saudara. Kalau ada sesuatu di hatimu yang belum kau bereskan hari ini. Mungkin kau masih menyimpan dendam. Engkau berkata, 7 turunan aku gak bisa mengampuni. Lepaskan pengampunan. Sama-sama kita akan puji. Tuhan mau menyenangkan. Haleluya, buka hatimu. Sama-sama. Angkat tanganmu, katakan menyenangkan.
hanya